Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat, dijauhi dari segala penyakit. Mengingat kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 semakin menyebar, marilah kita selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Ada banyak cara agar tubuh tetap sehat, yaitu dengan rajin olahraga, makan teratur, dan tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol COVID seperti rajin cuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Baiklah, agar tidak berlama-lama, marilah kita memulai materi kali ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini materinya adalah algoritma. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi logika yang merupakan dasar untuk menuju materi algoritma ini. Dimulai dengan apersepsi. Jadi selama ini mungkin kalian telah menggunakan banyak sekali produk perangkat lunak baik di komputer personal maupun di ponsel pintar yang kalian gunakan. Ponsel pintar yang dimaksud di sini adalah smartphone yang berbasis Android atau iPhone. Sekarang saatnya di pelajaran kali ini kalian belajar untuk membuat program sendiri. Pada bagian ini kalian akan berkenalan dengan konsep algoritma dan pemrograman. Untuk membuat program, kalian harus menggunakan salah satu dari banyak bahasa programan yang ada. Jadi, algoritma di sini merupakan dasar atau konsep untuk menuju pemrograman. Tolong dicermati, dipahami penjelasan Bapak. Apabila ada yang belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar di Google Classroom yang sudah Bapak share. Dimulai dari apa itu algoritma. Mungkin algoritma ada yang sudah paham, ada yang sudah membaca materi lebih dahulu, atau ada yang masih belum paham sama sekali. Jadi algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma lahir dari suatu proses berpikir komputasional oleh seorang untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan keahlian yang kalian perlukan untuk dapat membuat algoritma, program, atau suatu karya informatika yang dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Mungkin dari penjelasan ini kalian sedikit memahami tentang algoritma. Mungkin masih ada yang masih membayangkan seperti apa itu algoritma, apa fungsinya,
dan lain sebagainya. Tolong dicermati ya anak-anak ya. Lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yakni kalian akan mempelajari dua cara untuk mempresentasikan algoritma. Jadi algoritma itu ada dua cara. Yang pertama adalah diagram alir dan pseudocode. Untuk itu, kalian perlu mempelajari teknik untuk membaca suatu algoritma yang disebut dengan penelusuran atau tracing. Dan cara untuk menuliskan suatu algoritma, perlu diingat bahwa menulis algoritma berbeda dengan menulis program. Jadi program ditulis agar dapat dipahami mesin, sedangkan algoritma ini fungsinya untuk dipahami oleh manusia. Untuk program yang sederhana, algoritma akan sangat mirip, bahkan sama dengan program. Jadi algoritma dasar untuk menuju ke bahasa program. Kemudian jika persoalan semakin kompleks, algoritma hanya berisi abstraksi saja. Jadi garis besarnya saja yang akan mempermudah nanti pengimplementasiannya menjadi sebuah program. Baiklah, kita lanjut pada presentasi yang pertama. Jadi nanti kalian ada dua, perlu diingat ya. Yang pertama adalah bagian alir atau diagram alir, dan yang kedua adalah pseudocode. Namun pada hari ini kita akan belajar bagian alir terlebih dahulu. Karena bagian alir ini gampang-gampang sulit, maka bisa jadi pseudocode akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Bagian alir atau diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma. Alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Jadi contohnya ini seperti di gambar ini ya, bagian ini ya. Jadi bagian alir ini ada beberapa simbol-simbol grafis seperti kotak, ya, bentuk seperti ketupat, kemudian ada tanda panah, kemudian ada simbol-simbol khusus lainnya yang nanti kita akan pelajari. Baik, seperti apa bagian alir dan fungsinya? Kita mulai dengan fungsi bagian alir terlebih dahulu. Apa sih fungsi dari bagian alir? Yang pertama, dokumentasi proses. Bagian alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Jadi, proses yang sudah ada dalam pikiran kita bisa mengaplikasikannya dalam bentuk bagian alir. Dan bagian alir ini lebih mudah dicerna, lebih praktis daripada kita menulis secara rinci, step by step, suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagian alir. Jadi bagian alir ini ada kode-kode tersendiri, di mana kode tersebut akan mempermudah para pembaca untuk memecahkan suatu tahapan. Yang nantinya tahapan tersebut dapat diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman.
Kemudian yang ketiga, pemrograman. Bagian alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagian alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan aplikasi yang akan dibuat. Dan yang keempat, mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. 4 fungsi bagian alir ini merupakan suatu dasar kalian nanti membuat suatu bagian alir itu. Jadi, mari kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, sebelum ke contoh kita belajar simbol dulu. Jadi di bagian alir ini banyak sekali simbol, dan simbol ini harus kalian pahami, harus kalian hafalkan. Nah, yang nantinya kalian akan mencoba sendiri membuat bagian alir. Simbol pertama disebut dengan terminator. Ini bentuknya ya. Ini seperti oval. Kemudian terminator merupakan simbol yang berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart atau bagian alir. Jadi bagian alir ini sama dengan flowchart, jadi sama sebutannya. Dan terdiri dari 2 label. Jadi mulai atau start untuk menandai awal dari flowchart dan akhir untuk menandai akhir dari flowchart. Yang kedua adalah proses. Bentuknya kotak ya. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Kemudian yang ketiga, keputusan. Nah, bentuknya seperti ini, seperti ketupat. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi yang nantinya ada pilihan apakah iya atau no. Iya jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, sedangkan no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Kemudian ada subproses. Seperti ini bentuknya. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Kemudian ada dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Kemudian ada data. Nah, bentuknya seperti ini. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Data. Seperti apa data? Data contohnya misalnya seperti jumlah seseorang yang berada dalam angkutan misalnya, atau banyaknya sisi dalam sebuah bank data misalnya seperti itu. Kemudian pangkalan data. Ini pangkalan data seperti tabung. Pangkalan data, simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Database. Kemudian ada tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Peralatan output layar TV atau sebuah proyektor atau lain sebagainya. Dilanjutkan dengan simbol kartu. Nah, kartu ini simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Penunjuk alir, flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Ini seperti yang contoh di awal, itu pasti ada garis panah seperti ini, menunjukkan alir flow.
alir atau flow direction. Kemudian ada masukan manual input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Ada operasi manual, kemudian ada persiapan, simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju langkah berikutnya. Kemudian ada konektor, ada off konektor, kemudian ada simbol anotasi. Jadi, simbol-simbol ini kalian harus hafalkan dan kalian pahami agar nanti mempermudah kalian dalam pembuatan bagian alir atau flowchart tersebut. Contoh algoritma. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Kemudian ada kotak, hingga kotak juga di akhirnya. Kemudian di dalam sebuah grafik atau simbol ini ada kata-kata yang menarik di dalamnya. Apakah ini? Nah, ini merupakan sebuah proses yang dilakukan seseorang mulai dari persiapan sekolah hingga menuju tiba di sekolah. Coba kita analisa ya. Dimulai dari persiapan sekolah. Lambang dari algoritma persiapan sekolah, kita lihat kembali ke slide sebelumnya. Bentuknya persiapan atau preparation. Jadi simbol ini digunakan sesuai dengan apa yang kita mulai persiapan sekolah. Kita sesuaikan dengan simbol dari flowchart yang dipakai. Dilanjutkan dengan tanda anak panah yang disebut penunjuk alir. Kemudian ada sebuah kotak dan ada kata mandi. Mandi di sini merupakan suatu kata kerja ya. Kata kerja atau proses. Sehingga menggunakan simbol kotak ini, proses. Dilanjut lagi setelah mandi, ada proses lagi sarapan. Kemudian anak panah lagi berangkat sekolah, anak panah lagi hingga tiba di sekolah. Ini contoh algoritma yang pertama, yang paling mudah. Kemudian contoh yang kedua. Ada suatu penjabaran tahapan di sini. Dimulai dari siapkan peralatan mandi, misalnya anduk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Setelah semua siap masuk ke kamar mandi, lepaskan baju, siramkan air, gunakan sabun, sampo, bilas badan dengan air, gosok gigi, gunakan anduk untuk mengeringkan seluruh tubuh, pakailah baju ganti, keluar kamar mandi. Model algoritma dari paparan ini adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan mandi. Nah, kita gunakan logo persiapan. Kemudian setelah semuanya siap, masuk ke kamar mandi. Tanda panah lagi, lepaskan baju. Jadi lepas baju, guyur badan, sesuaikan dengan alur dari paparan ini ya, hingga keluar kamar mandi. Masuk ke contoh yang ketiga, yaitu menghitung luas persegi.
Di sini ada simbol baru, ada simbol start, ada simbol end, kemudian ada simbol sejar genjang sebagai berikut. Nanti kita selesaikan dengan tabel daftar diagram dari algoritma ya. Dimulai dari start. Start ini adalah untuk memulai suatu tahapan. Kemudian di bawahnya ada read sisi. Read ini dalam bahasa Inggris berarti baca. Jadi dibaca sisi. Masuk ke bawah lagi, ada luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian ada perintah lagi di bawahnya, print luas. Print berarti cetak. Kemudian ada end atau akhir dari algoritma. Start dan end ini sangat penting. Fungsinya untuk menentukan awal hingga berakhirnya sebuah proses menghitung luas persegi ini. Mari kita analisa. Dimulai dari start. Kembali pada simbol bagan. Ini namanya terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Ada dua, yakni start dan ada end atau akhir. Ada start dan ada end. Start dan end. Kemudian ada read sisi. Ada read dan sisi. Itu simbolnya diberi nama data. Ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Jadi maksud dari read sisi ini, di sini ada sebuah sisi berapa dari luas yang akan kita hitung. Misalnya 5, 6, jadi maksud dari sisi itu, bacalah sebuah sisi itu, isinya dibaca dulu. Kemudian luas, ini merupakan sebuah proses pembacaan luas sama dengan sisi dan sisi, hingga ada perintah print luas. Ini merupakan jabaran dari diagram algoritma ini. Diagram alir dibaca mulai dari simbol start lalu mengikuti arah panah. Start mengikuti arah panah. Untuk menghitung luas persegi, kalian memerlukan sebuah data. Jadi perlu ada data di sini. Misalnya sisi sama dengan 5. Setelah itu kalian melakukan suatu proses ekspresi matematika untuk menghitung luas persegi menggunakan rumus yang telah kalian ketahui, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian diketahuilah di sini luas sama dengan berapa. Pada diagram ini, kata kunci print digunakan untuk mencetak nilai dari variabel luas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Setelah print, kemudian diakhiri dengan end. Ya. Kemudian contoh algoritma yang keempat, menghitung luas permukaan kubus. Start di sini untuk memulai seperti yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian tanda anak panah, read sisi. Jadi ada sisi di dalam kubus itu. Misalnya 5. Sisi sama dengan 5. Anak panah ke bawah. Setelah itu, tahapan selanjutnya luas sama dengan sisi kali sisi. 5 kali 5 sama dengan 25. Anak panah lagi, luas permukaan sama dengan luas dikali 6. Jadi untuk menghitung permukaan kubus kan sisinya ada 6. Maka luas
luas satu bagian dari kubus, satu permukaan kubus, dikalikan 6 dari permukaan kubus. Maka diketahui. Ya. Setelah itu, print luas permukaan. Jadi setelah diketahui hasilnya, maka didapatlah data berupa luas permukaan diimbuhi perintah print, yang berarti mencetak luas permukaan tersebut, dan diakhiri dengan N. Jadi kalau dapat disimpulkan jadi seperti ini. Start, luas sisi, N. Bisa dibaca ya, ini ya. Jadi Bapak sudah memberikan filenya, file PDF. Kalian baca, kalian coba-coba buat agar pemahaman kalian semakin mendalam. Selanjutnya adalah contoh algoritma 5, membagi bilangan. Ini ada simbol baru lagi, berupa ketupat. Kita lihat apa maksud dari simbol ketupat ini. Simbol ketupat artinya keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Jadi nanti kita berada dua pilihan. Coba kita kembali lagi. Algoritma membagi bilangan. Maksud dari membagi bilangan misalnya 1/5, 1/6, 5/7 dan seterusnya. Kita mulai suatu bagian alir atau diagram alirnya dengan simbol start. Kemudian anak panah, ada rib pembilang penyebut. Jadi di sini ada sebuah pembilang dan penyebut. Kita harus membacanya. Rib pembilang dan penyebut. Kemudian anak panah lagi ke bawah. Nah, ini ada suatu keputusan atau decision. Ada tulisannya penyebut sama dengan 0, kemudian tanda tanya. Penyebut sama dengan 0, jika ya, maka print penyebut tidak boleh 0. Jika no, hasil sama dengan pembilang dibagi penyebut, maka print hasil. Dan diakhiri dengan N. Ini digabung, boleh digabung ya. Masih bingung? Baiklah, kita coba pahami lagi. Mulai dari start, untuk memulai diagram alir, rib pembilang atau penyebut. Misalnya, di dalam pembilang penyebut ada data seperti 1/2 atau 1/8 contohnya ya. Ini yang disebut pembilang dan ini yang disebut penyebut. Kemudian ada tanda pertanyaan di sini. Penyebut sama dengan 0, tanda tanya. Kalau 1/2 ini atau setengah ini penyebutnya bukan 0, no. Jadi hasil sama dengan berapa? 1/2. 1/2 sama dengan 0,5. Ya. Jika no, maka
didapatlah hasil dari 0,5. Kemudian misalnya lagi 1/8. Sama dengan 0,125. Maka masuk ke dalam tahap ini. Hasil sama dengan pembilang dibagi penyebut, maka didapatlah hasil di sini. Kemudian apa yang dimaksud dengan yes di sini? Misalnya, apabila penyebutnya 0, contohnya 2/0. Nah, ini hasilnya tidak bisa diketahui. Maka akan muncul pernyataan penyebut tidak boleh 0. Setelah keduanya ini sudah dibagi, sudah mendapatkan hasil, maka kita akhiri dengan perintah N. Coba kalian baca-baca di keterangan di sebelahnya untuk mempermudah kalian memahami algoritma yang kelima. Kemudian algoritma yang keenam, contoh yang keenam, yaitu menghitung mundur dari N hingga 1. Seperti biasa, dimulai dengan logo start, dengan simbol start. Kemudian ada data di sini, ada simbol data, read N. Silahkan dibaca N. N itu apa? N itu bilangan. Misalnya N sama dengan 5 misalnya. Ini terserah, bisa 6, bisa 7, terserah. Read N. Contoh saja N sama dengan 5. Kemudian tanda panah ke bawah. Kemudian ada logo seperti tadi atau simbol seperti tadi yang disebut dengan keputusan. Dan ciri khas dari keputusan itu ada 2 pilihan, no dan yes. Misalnya N sama dengan 5. Jika N lebih dari 0, maka masuk dalam kategori yes. Maka print N. Jadi N ini dicetak. Jadi tetap pertama dibaca, kemudian di sini logonya N sama dengan 5. Dicetak. Tidak usah dibagi atau dikurangi. Setelah itu baru ada perintah proses di sini. N sama dengan N-1. N sama dengan 5 kurangi 1. Sama dengan berapa? 4. Sama dengan 4. Kemudian masuk lagi ke ini, keputusan. Apakah N lebih dari 0? Jika N masih lebih dari 0, maka begitu seterusnya. Ini seperti tadi, N kurang 1, maka 4 kurangi 1 sama dengan 3. Begitu seterusnya hingga nanti N ini bernilai 0. Hingga N ini bernilai 0. Jadi kalau sudah
N apakah lebih dari 0? Tidak. Nah, maka setelah itu diakhiri dengan simbol N. Jadi tujuan dari ini adalah untuk menghitung mundur. Jadi bukan untuk mencari hasilnya, bukan mencari hasil seperti ini, berhasil, bukan. Jadi tujuannya untuk menghitung. Jadi mulai dari misalnya N 5, coba hitung mundur dari 5. Langsung perintahnya N kurang 1, 5 kurang 1 sama dengan 4. Seterusnya, jadi 5, 4, 3, 2, 1, hingga 0 tidak terhitung. Jadi 0 itu tidak akan dihitung. Jika 0, jika N lebih dari 0, maka diakhiri. Ya. Aliran pada diagram alir dapat diatur sehingga satu lebih simbol dijalankan berulang kali. Nah, satu simbol ini diulang-ulang terus seperti ini hingga ketemu suatu keputusan, maka diakhiri. Misalnya N bernilai 5, maka diagram alir akan mencetak angka 5, 4, 3, 2, 1. Tentunya perulangan tidak bisa dilakukan terus-menerus sehingga diperlukan suatu kondisi untuk menghentikan perulangan. Maka diakhirilah dengan simbol N. Baiklah, tadi sudah Bapak jelaskan seperti apa bagan alir itu, bagaimana caranya, simbolnya apa saja, sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya adalah latihan. Nah, latihan pertama. Buatlah algoritma dari instruktur berikut. Periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Tahap pertama. Kemudian jika tidak dalam keadaan baik, diasumsikan sepeda bocor dan memerlukan waktu yang lama untuk menambahnya, maka naiklah angkot. Kemudian yang ketiga, pilihan lain yang dapat digunakan adalah naik ojek. Dan yang keempat, jika tidak ada, dapat menggunakan pilihan lainnya selain naik sepeda, naik angkot, atau naik ojek, misalnya berangkat bersama teman, bersama orang tua, atau jalan kaki jika mungkin. Silahkan dicoba, silahkan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di Google Classroom. Nanti Bapak akan jelaskan kembali hal yang tidak dimengerti. Sekian penjelasan dari Bapak. Penjelasan selanjutnya adalah menggunakan pseudocode. Nah, jadi nanti kita akan belajar pseudocode. Selamat belajar, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.